Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zna Kalisa dari kelas 1A. Di sini saya akan menampilkan video mengenai elektroforesis thermal cycler. Elektroforesis merupakan suatu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan dari elektroda-elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa kation ataupun anion. Elektroforesis digunakan untuk mengamati hasil dari DNA yang diamplifikasi. Untuk memudahkan pembacaan ukuran target DNA dalam elektroforesis diperlukan adanya penanda DNA. Prinsip kerja elektroforesis gel yaitu dimulai saat makromolekul yang bermuatan listrik ditempatkan pada medium yang berisi tenaga listrik. Molekul tersebut akan bermigrasi menuju kutub positif atau kutub negatif berdasarkan muatan yang terkandung di dalamnya. Molekul yang bermuatan negatif atau anion akan bergerak menuju kutub positif atau anoda. Sedangkan molekul yang bermuatan positif atau kation akan bergerak menuju kutub negatif. Adapun bagian-bagian elektroforesis yaitu power supply menyediakan arus listrik yang stabil dan terkontrol untuk memfasilitasi migrasi. Yang kedua ada chamber yang merupakan medium tempat berlangsungnya proses elektroforesis. Yang ketiga ada loading day berfungsi sebagai pemberat untuk memasukkan DNA ke dalam well agar bisa tenggelam ke dalam well. Yang keempat ada tank buffer berisi buffer untuk menjaga kondisi pH serta karena ada ion-ionnya tertentu memungkinkan adanya aliran listrik. Yang kelima ada elektroda berfungsi memisahkan molekul berdasarkan muatannya. Yang keenam ada cone atau sisir yang membentuk well atau sumur pada gel agaros. Yang ketujuh ada gel terbuat dari agaros atau bahan lainnya. Agaros yang biasa dipakai bisa diatur besar kecil porinya dengan menentukan konsentrasi. Yang terakhir ada gel red adalah senyawa interkalator DNA yang mengikat pada basa nitrogen DNA. Kalibrasi alat elektroforesis, ada dua metode untuk kalibrasi alat elektroforesis ini. Yang pertama ada metode standar menggunakan marker DNA yang telah diketahui ukurannya. Marker DNA ini ditambahkan ke gel elektroforesis bersama dengan sampel yang akan dianalisis. Setelah elektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasi. Yang kedua ada metode standar internal menggunakan marker DNA yang terintegrasi ke dalam gel elektroforesis. Marker DNA ini biasanya dimasukkan ke dalam larutan agarosa saat gel dibuat. Setelah elektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasi. Selanjutnya ada pembacaan data hasil analisis elektroforesis. Dapat dilakukan secara manual dan dengan bantuan perangkat lunak. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan data hasil elektroforesis. Yang pertama, jenis gel yang digunakan. Yang kedua, jenis gel yang digunakan akan mempengaruhi ukuran pita yang terbentuk. Konsentrasi larutan buffer akan mempengaruhi kecepatan migrasi pita. Arus yang digunakan akan mempengaruhi lebar pita. Di sini ada definisi thermal cycler adalah instrumen yang menggunakan kontrol suhu yang tepat dan perubahan suhu yang cepat untuk melakukan polimerase chain reaction atau PCR. PCR digunakan untuk membuat miliaran salinan rangkaian DNA untuk digunakan dalam beragam prosedur hilir termasuk cloning, pengaturan, analisis ekspresi, dan genotip. Fungsi dari thermal cycler adalah untuk melakukan PCR yang melibatkan siklus pemanasan dan pendinginan berulang sampel DNA untuk memfasilitasi reaksi enzimatik tertentu. Siklus-siklus ini memungkinkan amplifikasi eksponensial urutan DNA target membuatnya dapat dideteksi bahkan jika ada dalam jumlah yang sangat sedikit. Bagian-bagian alat thermal cycler. Yang pertama ada blok thermal berlubang di mana tabung yang menampung campuran reaksi dapat dimasukkan. Yang kedua ada tutup berpemanas yang menempel pada tutup tabung reaksi. Tutupnya mencegah kondensasi air dari campuran reaksi di bagian dalam tutup. Yang ketiga ada rotasi kenop tutup searah jarum jam akan menurunkan pelat pemanas yang memberi tekanan pada tutup tabung agar terpasang erat di blok dan memastikan kontak yang lebih baik. Yang keempat ada panel kontrol mencakup tampilan grafis besar yang memudahkan pembacaan dan menampilkan status terkini dari berbagai fitur dan fungsi sistem karya keypad yang digunakan untuk memasukkan berbagai protokol dan pengaturan.
Selanjutnya adalah kalibrasi alat thermal cycler. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengkalibrasi alat thermal cycler ini, yaitu yang pertama, metode standarisasi. Metode ini menggunakan standar suhu yang telah dikalibrasi dengan benar. Standar suhu ini biasanya berupa termometer yang telah dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi. Yang kedua ada metode perbandingan. Metode ini menggunakan alat thermal cycler lain yang telah dikalibrasi atau dengan benar. Kedua alat thermal cycler tersebut kemudian dihubungkan dan diukur suhunya pada titik-titik yang sama. Pembacaan data hasil thermal cycler. Pembacaan data hasil thermal cycler dilakukan dengan memperhatikan karakteristik fragmen DNA yang dihasilkan. Fragmen DNA yang dihasilkan dari amplifikasi DNA biasanya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Fragmen DNA yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat melalui gel elektroforesis, sedangkan fragmen DNA yang lebih besar akan bergerak lebih lambat. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan data hasil analisis thermal cycler. Yang pertama, kualitas gel elektroforesis. Gel elektroforesis yang berkualitas baik akan menghasilkan grafik yang jelas dan mudah dibaca. Yang kedua, konsentrasi sampel. Konsentrasi sampel yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu pembacaan data. Yang ketiga, ada pemilihan ukuran gel. Ukuran gel yang sesuai akan membantu memisahkan fragmen DNA dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang terakhir ada waktu pemisahan. Waktu pemisahan yang terlalu lama atau terlalu singkat dapat menyebabkan fragmen DNA tidak terpisah dengan baik.